Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala macam perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Kalau kita menuntut ilmu agar kita bisa menjadi orang yang kaya semata, hanya sekedar itu, maka hati-hati dengan ilmu yang seperti ini. Ketika kita mencari ilmu, maka bismillah saya niatkan ini lillahi ta'ala. Ilmu duniakah, ilmu ukhrawikah, semuanya ikhlaskan untuk Allah. Itu yang akan memudahkan. Tapi tatkala kita menuntut ilmu, apapun bentuk ilmu kita itu, baik duniawi ataupun ukhrawi, hanya semata-mata untuk dunia, maka yang akan Allah sampaikan kepada kita hanya dunia. Dan inilah poros syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, hidup manusia di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Islam mengatur semua aspek kehidupan umat muslim di dunia, hingga bagaimana adab beribadah kepada Allah SWT sesuai dengan ilmu yang diajarkan dalam Al-Quran serta Al-Hadis. Dalam mewujudkan ibadah kepada Allah, maka wajib bagi manusia untuk menuntut ilmu. Salah satunya adalah dengan membaca. Membaca sebagai salah satu cara mendapatkan ilmu menjadi sangat penting. Dan Islam sejak awal menekankan pentingnya membaca, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajari manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Sahabat dan cintai Allah, kewajiban untuk belajar, menimba ilmu, dan mengamalkan ilmu menjadi salah satu kewajiban umat muslim di dunia. Karena menuntut ilmu merupakan salah satu perintah langsung Allah SWT kepada umatnya. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122, Allah berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya." Sahabat yang dicintai Allah, menuntut ilmu adalah sebuah ibadah yang mulia. Ilmu merupakan kunci pembuka amalan-amalan. Dengan ilmu, seorang hamba bisa mengetahui segala aturan, adab, dan kewajiban yang harus dijalankan, serta mengetahui apa yang menjadi larangan. Ilmu yang dimiliki akan membuat kita sadar betapa kecilnya manusia di hadapan Allah, sehingga akan tumbuh rasa takut kepada Allah bila melakukan hal-hal yang dilarangnya. Islam memandang penting sebuah ilmu. Islam juga memandang istimewa bagi para pencari ilmu. Sesuai janji Allah dalam Al-Quran, setiap orang beriman dan berilmu akan diangkat dan ditinggikan derajatnya. Kalamullah surah Al-Mujadalah ayat 11 menyebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat." Sahabat yang dicintai Allah, di balik keutamaan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan beberapa hal yang bisa menjadi penghalang ilmu, yang merintangi seorang penuntut ilmu dalam belajar dan berusaha untuk mendapatkan dan memperdalam ilmu. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah saat ini saya sedang berada di komplek kampus Universitas Ummul Qura, ya. Dan subhanallah, kampus ini memang luar biasa dan sudah banyak mencetak ulama-ulama yang sangat bermanfaat untuk umat, ya, bahkan mampu memberikan pencerahan kepada seluruh umat di dunia ini, termasuk kita di Indonesia. Dan alhamdulillah juga kita banyak belajar dari sini. Salah satunya insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal yang menjadi penghalang seseorang itu bisa mendapatkan ilmu, ya. Dan sahabat perlu tahu, kalau kita lihat dari cerita para salafus saleh kita yang terdahulu mampu memberikan tauladan kepada kita berkaitan dengan bagaimana mereka menuntut ilmu. Yang pertama kali mereka jadikan sebagai tumpuan adalah bagaimana mereka mengikhlaskan niat. Ikhlaskan niat. Karena apa?
salah satu penghalang orang itu tidak mendapatkan ilmu adalah ketika dia tidak mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan dalam sebuah hadis yang masyhur sekali, kita semua paham, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala macam perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Jadi kalau seandainya ada seseorang itu yang ketika menuntut ilmu niatnya bukan karena Allah, maka Allah tidak akan pernah mampukan ilmu itu sampai kepada dirinya. Ini yang disampaikan oleh Imam Malik bin Dinar ketika beliau berkata berkaitan dengan masalah ilmu. Ketika ada seseorang menuntut ilmu bukan karena Allah, Allah tidak akan sampaikan ilmu itu kepada dirinya. Nah, ini yang perlu kita koreksi, sahabat, buat diri kita. Ketika kita menuntut ilmu, koreksi kembali niat kita ini kira-kira apa, tujuan kita kira-kira apa. Kalau kita menuntut ilmu untuk dapat ijazah semata, kalau kita menuntut ilmu agar kita disebut sebagai orang yang berpendidikan semata, kalau kita menuntut ilmu agar kita bisa menjadi orang yang kaya semata, hanya sekedar itu, tidak ada Allahnya sama sekali, maka hati-hati dengan ilmu yang seperti ini. Maka wajar saja ada satu negara yang dia banyak orang berilmu tapi negara itu rusak. Kenapa? Karena ilmu yang sampai pada mereka itu bukan ilmu yang baik, bukan ilmu yang berkah. Diawali dari apa? Orang-orang yang mencari ilmunya bukan didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah. Ketika kita mencari ilmu, niatkan dulu dalam hati ini untuk Allah. Karena Allah perintahkan saya cari ilmu, karena Allah tugaskan saya mencari ilmu, maka bismillah saya niatkan ini lillahi ta'ala. Selanjutnya Allah yang akan berikan itu. Riya bagi kalangan salafus soleh dulu merupakan sesuatu yang sungguh sangat hina. Diceritakan dalam sebuah riwayat itu, ada seseorang sedang berkhutbah di hadapan ribuan orang. Salah satu di situ ada gurunya. Ketika selesai dari berkhutbah, datanglah murid ini kepada gurunya mengatakan, terima kasih atas ilmu yang sudah engkau berikan. Gurunya mengatakan, subhanallah, masya Allah, luar biasa. Lalu muridnya ini bertanya, apa pertanyaannya? Yang menggugurkan kekaguman syekhnya ini tadi. Dia katakan, bagaimana khutbahku tadi, bagus atau tidak? Lalu berubah seketika wajah sang guru. Apa yang diucapkan oleh sang guru? Andaikan kau tidak tanyakan perkara ini, maka niscaya aku akan tetap kagum terhadapmu. Tapi ketika engkau tanyakan ini, terlihat di hatimu bahwa yang engkau inginkan bukan hanya sekedar ridha Allah, tapi yang engkau inginkan adalah pujian dari manusia. Maka sahabat yang dicintai Allah, bismillah, apapun kita, dimanapun kita, siapapun kita, ketika kita menuntut ilmu, thalabul ilm, maka hendaknya kita mampu mengikhlaskan ini karena Allah. Di pengajiankah, di kelaskah, di kantorkah, apapun bentuknya, ilmu duniakah, ilmu ukhrawikah, semuanya ikhlaskan untuk Allah. Maka insya Allah kita terhalang dari penghalang ilmu. Itu yang akan memudahkan. Tapi tatkala kita menuntut ilmu, apapun bentuk ilmu kita itu, baik duniawi ataupun ukhrawi, hanya semata-mata untuk dunia, maka yang akan Allah sampaikan kepada kita hanya dunia, tidak mendapatkan bagian di akhirat, wal iyadu billah. Dan inilah oros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, keikhlasan dalam menuntut ilmu adalah satu hal yang harus terus dijaga. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat mulia. Dalam surah Al-Baniyah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya agar ikhlas dalam beribadah. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Sahabat yang dicintai Allah, dengan keikhlasan dalam menuntut ilmu, niscaya akan mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Fatir ayat 28, Allah berfirman, demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba yang takut kepada Allah, di antara hambanya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan Pengampun. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya sedang berada di depan kuliah syariah yang ada di Universitas Ummul Qura, ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk bahagian orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu memahami agama ini. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga sudah menegaskan itu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang-orang yang diinginkan kebaikan dari dirinya, dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan Allah mudahkan dia untuk memahami agama ini dengan baik, ya. Dan saya mengambil background dari kuliah syariah ini untuk menegaskan tentang perkara yang bisa menghalangi kita dari mendapatkan ilmu. Apa dia? Yang bisa menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu adalah tidak mengamalkan ilmu yang kita miliki, ya. Tidak mengamalkan ilmu yang kita miliki. Bahkan ini menjadi salah satu bahagian daripada ancaman yang Allah sampaikan kepada kita.
Kalau kita lirik dalam surah As-Saff itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Karena sesungguhnya dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mengatakan sesuatu yang tidak diamalkan. Bagaimana kita tilik para salafus saleh kita? Salah satunya adalah Imam Hasan Al-Basri, ketika datang seseorang kepada beliau meminta agar ketika khutbah, di saat khutbah Jumat beliau menyampaikan tentang keutamaan membebaskan budak, ya. Akan tetapi ditunggu 1, 2, 3 Jumat sampai sebulan 2 bulan sang imam tidak berkhutbah berkaitan dengan masalah pembebasan budak. Karena budak ini datang kepada imam, dia berkeinginan kalau imam yang berkhutbah, maka insya Allah tuannya akan membebaskan dirinya. Maka ketika lama ditunggu tidak dikhutbahkan, datang kembali budak ini kepada sang imam. Wahai imam, kenapa engkau tidak mengkhutbahkan berkaitan dengan materi pembebasan budak? Lalu apa yang dikatakan oleh imam? Saat ini aku sedang menunggu, mengumpulkan uang untuk mampu membeli budak, lalu setelahnya aku bebaskan. Ditunggulah. Dan ternyata ketika sang imam melakukan itu, dia beli budak lalu dia bebaskan. Setelah itu di mimbar beliau mengatakan tentang keutamaan membebaskan budak. Apa yang terjadi? Hampir seluruh majikan kala itu membebaskan budak-budaknya. Ini kekuatan orang yang mampu mengamalkan ilmunya. Luar biasa. Allah sampaikan kepada orang ini bukan hanya sekedar kekuatan dia mampu menghafal, kekuatan mampu menyampaikan, tapi kekuatan mampu memberikan asar, kekuatan mampu memberikan bekas kepada orang di sekitarnya. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, mari kita mampukan diri kita untuk mengamalkan apa yang kita miliki dan kita ketahui, dengan tujuan mudah-mudahan dengan amal yang kita kerjakan itu Allah bukakan lagi hati nurani kita, Allah bukakan lagi pikiran kita, sehingga berbagai macam ilmu kebaikan itu Allah mudahkan untuk masuk ke dalam hati kita. Dan mudah-mudahan dengan ilmu ini kita mampu tergolong orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, ilmu yang dimiliki seseorang dapat mencerminkan akhlaknya. Seorang muslim yang berilmu pasti akan memperlihatkan tingkah laku dan perkataan yang baik dan mencerminkan kesopanan serta pribadi yang baik pula. Salah satu akhlak dan sifat yang wajib dimiliki seseorang yang berilmu adalah mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Karena sesungguhnya Allah memurkai golongan orang-orang yang berilmu, yang tidak mendakwahkan ilmunya, tidak pula menjadikan ilmu yang dimilikinya untuk mengajak melakukan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabullah surah As-Saff ayat 2 dan 3, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Sungguh besar murka Allah atas perkataan kalian terhadap sesuatu yang kalian sendiri tidak kerjakan." Sahabat yang dicintai Allah, ini salah satu fasilitas yang diberikan oleh Universitas Ummul Qura kepada mahasiswanya, ya. Jadi bisa sambil menikmati ilmu yang disajikan di sini, mereka juga menikmati makanan, minuman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ada kopi. Kopi kita masuk di sini, ada harganya, tinggal kita pencet lalu kita ambil. Ya, kita masukkan di sini, dia ambil. Nah, dia sudah diterima, tinggal kita pencet nih. Kita mau kopi latte 5 real. Masya Allah, alhamdulillah kita minum kopi, ya, di Ummul Qura, dan kopi ini identik dengan sesuatu yang bisa memberikan semangat, ya. Bismillah. Luar biasa, nikmat sekali, ya. Nah, saya ingin menyampaikan juga dalam materi kita gitu, bahwa sesuatu yang menghalangi orang untuk tidak bisa mendapatkan ilmu adalah karena dia tidak semangat mencari ilmu, malas, ya. Nah, orang yang malas susah untuk bisa mendapatkan ilmu, sahabat. Sesuai dengan apa yang disampaikan para salafus saleh kita dalam sebuah kalimat bijak, ya, bahwa ketika orang itu memberikan seluruh hidupnya untuk ilmu, maka ilmu akan memberikan setengah darinya. Lalu bagaimana kalau seandainya dia hanya memberikan setengah, atau dia malas-malasan? Maka niscaya susah bagi dia untuk bisa mendapatkan ilmu. Tidak ada kata lain bagi ilmu kecuali semangat, sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kamu diminta untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai datang kematian. Artinya apa? Ada makna di sini bahwa menuntut ilmu itu satu, tidak ada batasnya. Tidak bilang kita usia, aduh saya sudah tua, tidak. Aduh saya lagi sakit, tidak. Aduh saya tidak punya harta, tidak.
Karena tidak ada batas kecuali kematian. Yang kedua, karena Allah menyampaikan sampai mati kamu harus menuntut ilmu, maka ada nilai semangat yang Allah ingin sampaikan di sini. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, mari siapapun kita, apapun kondisi kita, berapa usia kita, kaya ataukah miskin kita, jangan jadikan itu sebagai penghalang bagi kita untuk bisa terus semangat untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah dengan semangatnya kita, itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang betul-betul semangat untuk mencari jalanku, salah satunya adalah ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan itu kepada mereka yang bersemangat. Tetapi kebalikannya, kalau orang malas sekali, aduh saya mau ikut pengajian, malas. Aduh saya ingin mendengarkan kajian, malas. Saya mau baca Quran, malas. Mau buku bacaan, malas. Maka niscaya orang seperti ini tidak akan pernah didekati oleh ilmu. Tidak akan pernah didekati oleh ilmu. Kalau dia tidak pernah didekati oleh ilmu, maka dia tidak mendapatkan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa umur kita tetap semangat untuk bisa mencari ilmu agama. Dan di sisa umur kita, dengan ilmu itu akan bisa menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah poros surga. Bismillah. Sahabat yang dicintai Allah, dalam pandangan Al-Quran, ilmu adalah sebuah keistimewaan. Ilmu menjadikan manusia unggul terhadap makhluk lain dalam menjalankan fungsi kekhalifahan. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan surga bagi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh dan tidak malas dalam menuntut ilmu. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan ke surga. Sahabat yang dicintai Allah, selain janji untuk mendapatkan surga Allah, bagi mereka, orang-orang berilmu memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 18. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sahabat yang dicintai Allah, ini ada pertanyaan dari salah seorang sahabat ya. Di sini dari Heru yang ada di Pamulang. Dia bertanya, Ustaz, kenapa buat saya susah sekali menghafal yang berkaitan dengan ilmu yang saya pelajari? Susah menghafal ya. Baik, susah menghafal. Susah menghafal ini kalau kita lihat berbagai macam sebabnya. Ya, mungkin karena kitanya yang tergesa-gesa. Kita perlu tahu bahwa al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu masuk bahagian daripada perbuatan syaitan. Jadi terkadang ada orang itu yang ketika menghafal ingin cepat hafal. Nah, tergesa-gesa ini merupakan bahagian daripada penghalang dia untuk bisa mendapatkan ilmu. Kita mendapatkan ilmu tidak boleh tergesa-gesa. Harus betul-betul dengan telaten, tekun, ulet, ya, istiqomah mendapatkan ilmu. Yang kedua, yang bisa membuat kita juga susah menghafal dan mendapatkan ilmu adalah perbuatan maksiat. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ketika beliau mengadu kepada gurunya, Waqi'. Beliau mengatakan susah sekali bagiku untuk menghafal, maka gurunya saat itu memberikan satu wejangan. Mungkin salah satu yang membuat engkau itu susah mendapatkan ilmunya adalah perbuatan maksiat yang kau kerjakan. Jadi kita perlu tahu bahwa maksiat itu menangkal ilmu. Maksiat itu menghalangi ilmu sampai kepada seseorang. Nah, jadi bagi kita yang ingin mendapatkan kemuliaan ilmu, maka mau tidak mau harus kita tinggalkan berbagai macam bentuk maksiat. Apapun bentuk maksiatnya. Kita tidak bisa mendapatkan ilmu kalau kita masih suka ngomongin orang, masih suka melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah, apapun bentuknya. Hindarkan maksiat dengan mata, telinga, hati, dan lain sebagainya. Maka insya Allah ketika kita meninggalkan maksiat ini, Allah akan bukakan pintu kebaikan sehingga Allah akan sampaikan ilmu itu di hati kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahagian daripada jawabannya. Satu, tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, jangan tergesa-gesa, jangan putus asa. Dan kedua, mari kita tinggalkan berbagai macam maksiat agar Allah karuniakan kemuliaan itu kepada kita. Ilmu itu mulia dan tidak mungkin kemuliaan bersatu dengan kehinaan maksiat. Maka antara maksiat dan ilmu harus dipisah.
Makin kita meninggalkan maksiat, makin dekat ilmu kepada kita. Makin dekat ilmu kepada kita, makin dekat kita dengan ridha Allah. Makin dekat dengan ridha Allah, akan banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita melalui ilmu yang kita miliki. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, dengan ilmu niscaya bermanfaat menuntun kita untuk ridho Allah, kebahagiaan dan kemuliaan sejati. Sebagai umat muslim akan menjadi orang yang merugi bila tidak menuntut ilmu dan tidak mengamalkan di jalan Allah. Semoga dengan ilmu yang kita miliki dan senantiasa diamalkan dapat menghalangi kita dari kehinaan dan membentengi kita dari hawa nafsu. Demikian akhir kebersamaan kita. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.